Hai kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya kesayangannya. Ketemu lagi dengan saya Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Cemplon Sukelepon Pon-Pon. Kali ini kita membahas tentang berkah Lionsgate, jadi 08/08/2021 ya. Well, ini sifatnya adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua orang ya. Saya mengajak teman-teman untuk berpikir logis dan kritis, oke? Dan terima kasih buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Aku benar-benar appreciate, aku doain dari hatiku yang terdalam supaya kamu bahagia, sehat selalu, dan senantiasa ya dikelilingi oleh cinta ya sayangku. Dan yang belum subscribe, ditunggu ya, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi ya sayang ya, oke. Lionsgate. Apa itu Lionsgate? Ya, mungkin teman-teman di sini pada bertanya. Saya cerita dulu ya sebelum saya buka kartunya. Lionsgate adalah sebuah fenomena alam. Ini sudah terjadi ribuan tahun yang lalu ya. Dan dipercaya selama ribuan tahun, selama turun-temurun sudah dipercaya. Lionsgate itu adalah sejajarnya bintang. Jadi ada sebuah bintang namanya bintang Sirius. Itu ketika dia segaris ya, berada segaris dengan matahari dan piramid ya. Ini kepercayaan dari rakyat Mesir ya. Jadi berada segaris, dan karena berada segaris otomatis energinya itu kuat sekali sehingga menyebabkan sungai Nil itu meluap-luap ya, karena mungkin kayak semacam gravitasi atau energinya. Dan sungai Nil itu dipercaya oleh masyarakat di Mesir sana sebagai lambang kemakmuran, lambang kesuburan ya, lambang kesuburan karena kan di sana padang pasir ya. Jadi akhirnya tanggal tersebut dikeramatkan ya. Dan apakah benar maksudnya energi itu? Ya, energi itu ada. Kalau misalnya teman-teman mengatakan bahwa energi itu mistis, no, yaitu berpikirannya mainnya kurang jauh, pikirannya kurang luas ya. Albert Einstein itu mengatakan bahwa energi itu tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan. Energi di dalam semesta itu mengalir, semuanya berputar-putar. Dia hanya berubah bentuk, nggak bisa diciptakan, dimusnahkan juga nggak bisa. Dia hanya bisa berubah bentuk ya. Dan karena ada fenomena alam yang begitu jarang ya, jarang sekali itu, yaitu akhirnya oleh orang-orang itu dikeramatkan gitu ya, karena pada hari itu energi memang sangat kuat gitu, energi sangat kuat, dan itu dipercaya sebagai pintu-pintu dari kemakmuran, pintu-pintu keberlimpahan, pintu-pintu manifestasi ya. Dan yang istimewa adalah di tanggal 8 Agustus 2021, which is besok ya, mulai nanti malam itu. Kenapa istimewa? Karena berbarengan dengan new moon atau bulan baru, berbarengan dengan new moon ya. Dan kebayang energinya seperti apa? Sebetulnya itu sudah nggak kayak ini ya, Sirius segaris dengan matahari dengan bumi itu sudah nggak tepat lagi sebetulnya. Jadi kalau misalnya tanggal 8 besok itu nggak benar-benar segaris, karena itu sudah lewat ya fenomenanya itu dulu gitu. Kalau sekarang udah nggak, cuman karena orang-orang mempercayainya sehingga energi atau atensi orang-orang ada di Lionsgate ini gitu ya. Dan ini sebetulnya sudah terbuka dari tanggal berapa ya? Dari tanggal 20-an ya. Cuman tanggal 8 Agustus ini adalah puncak atau peak ya. Itu dijadikan simbol 88. Angka 8 sendiri itu adalah lambang dari infinity. Infinity itu adalah keberlimpahan yang tidak terbatas terus-menerus ya. Ini saya gambar ya. Saya gambar angka 8. Ya, keberlimpahan yang terus-menerus. Sebentar, saya mau ambil lambangnya sebentar ya. Ini ya. Nah, ini. Ini adalah simbol infinity seperti ini ya. Angka 8, right? Dan karena itu dipercaya buat kamu-kamu yang lahir tanggal 8 Agustus, saya lahir tanggal 8 Agustus, itu dipercaya sebagai penjaga portal Lionsgate. Ya, istimewanya apa sih kalau misalnya penjaga portal? Buat kamu-kamu yang lahir 8 Agustus seperti saya, you can bless people. Kamu bisa memberkati orang-orang. Kamu bisa memberkati orang-orang, kamu bisa mendoakan orang-orang, karena
Ya, pada saat 8 Agustus itu kamu lahir pada saat hari yang energinya besar, gitu ya. Otomatis energi kamu pun besar, energi saya besar. Bagaimana sih mengetahui energi besar atau enggak? Biasanya orang-orang pakai pendulum. Sekali lagi ini bukan perdukunan, ya. Ini adalah fenomena alam. Setiap diri kita masing-masing tuh punya energi. Diukur pakai pendulum. Teman saya pernah ngukur saya pakai pendulum dan dia katakan ini kuat sekali, putranya kencang sekali. Kalau misalnya mau manifestasi itu biasanya sih saya doain orang-orang tuh, cuman nggak boleh ya, nggak boleh dipakai. Saya ketemu terakhir kali itu saya nggak boleh, saya hanya boleh kirim energi positif aja, that's all. Nggak boleh ngutak-ngatik hidupnya orang. Jadi kalau misalnya ada orang-orang bertanya kepada saya, apakah kamu bisa mengembalikan kekasih saya atau apa segala macam, saya aja nggak pernah melakukan untuk diri saya sendiri ya. Terus mau melakukan buat orang lain, konsekuensinya besar, ada karma di situ. Dan ketika kita mencoba merusak tatanan semesta, tatanan Tuhan, karmanya ngantem baliknya ke saya. So, saya tidak akan mau melakukannya, kecuali misalnya Anda bayar berapa miliar gitulah, mungkin itu baru worth it ya. Kalau cuma sekadar bayar 150.000, 350.000, jelas saya nggak mau ya. Nggak bakalan mau saya. Kurang lebih seperti itu dongeng untuk Lionsgate, dan yuk ramai-ramai teman-teman kita. Nanti saya akan babarkan apa do and don'ts-nya. Gampang kok ya. Kita akan lihat gitu berkah di Lionsgate ini. Besok ya, ini besok minggu ya. Mudah-mudahan video saya tidak terlambat ya. We'll see. Berkah Lionsgate buat kamu ya. Seven Chakra Archangel Uriel. Wah, bagus banget ini. Oke. Oh, I see. Cocok sama yang kartu nomor 1. Cocok. Oke. Banyak orang mengira bahwa hidup itu yang paling indah, paling bagus itu adalah harta berlimpah, cinta berlimpah, punya rumah 6, punya istri 6. Emang kuat istri 6? Banyak yang mengira demikian. Tapi banyak teman-teman yang tidak tahu betapa indahnya ketika kita terhubung dengan Tuhan yang hakiki. Wah, kalau itu terjadi ya, itu banyak cerita sufisme yang tahu-tahu hanya yang ngerti-ngerti hanya orang yang memang spiritualnya udah gimana ya. Mereka mengerti rasanya surga, udah mencicipi rasanya surga. Jadi yang namanya kayak rumah 6, mobil 6, harta melimpah atau apa itu udah nggak terlalu relevan, nggak terlalu yang penting-penting banget. Karena udah mencicipi rasanya surga, atau saya bilang mencicipi Tuhan. Tuhan yang hakiki ya, bukan Tuhan yang diceritakan oleh agama-agama no ya. Atau bahkan mungkin Tuhan yang diagung-agungkan oleh agama tertentu. Oh, Tuhan itu satu ya. Tidak dimiliki oleh satu agama. Cuma satu ya. Ketika merasakan itu rasanya wow. Dan ini tidak bisa diceritakan, hanya bisa dialami sendiri ya. Dan ini beberapa dari kamu itu diberi kesempatan untuk mengambil langkah spiritual, karena di sini ada Seven Chakra Archangel Uriel ya. Seven Chakra Archangel Uriel ini artinya cakra mahkota, cakra ke-7, cakra mahkota. Itu artinya adalah keterhubungan dengan higher power, dengan kekuatan, dengan energi Tuhan ya. Higher power. Pintu menuju spiritualitas itu dibukakan buat kamu. Mungkin buat kamu yang mungkin sudah banyak penderitaan dalam kehidupan, kamu berkesempatan untuk apa ya? Kamu berkesempatan untuk masuk ke dalam pintu spiritual yang itu adalah perjalanan kamu pribadi, tidak bisa diwakilin, tidak bisa ngajak orang juga ya. Benar-benar tidak bisa ngajak orang. Congratulations kalau misalnya kamu memang terpilih untuk berjalan ke dalam perjalanan spiritualitas ini, sangat indah ya.
Nanti rasakan sendiri, karena saya tidak bisa cerita. Kayaknya gini aja deh, kartunya saya atur gini aja. Oke. Oh, kebalik gini. Nah, oke, saya atur. Ya, oke. Oke. Bener-bener ini ibaratnya kayak kalau lotre itu kayak ini kayak jackpotnya ya. Ini kayak jackpotnya. Oke. Saya akan ambil satu kartu lagi. Kelihatan kayak di kamera ya? Mudah-mudahan kelihatan. Merinding gua. Merinding. Nggak ada gitu yang mau kirim kado ke saya besok ulang tahun. As I said, Seven Chakra Archangel Uriel. Congratulations, selamat buat kamu yang kemarin mungkin penderitaan kamu panjang dan hari ini atau besok itu kamu diberikan kesempatan, hari ini kamu diberikan kesempatan untuk menjalani atau memperjalani sebuah perjalanan spiritualitas. You'll get there. Kamu akan ke sana. Ini masih panjang, ini hanya awal. Nanti one day kalau misalnya kamu benar-benar udah nemu apa yang saya maksud, kamu boleh cari saya lagi. Lalu cerita sama saya ya, Kak, ternyata rasanya seperti ini. Oke, dan berkah Lionsgate buat kamu-kamu yang dingin dalam cinta, bisa jadi kamu diabaikan, dicuekin oleh pasangan. Ini ada berkah cinta. Pasangan kembali lagi mencintai, terus kemudian pasangan yang sudah dingin, ini sudah memiliki pasangan yang sudah dingin, ini bisa kembali lagi mengalami satu kehangatan. Dan buat kamu yang jomblo, kamu mulai merasakan ada bentuk-bentuk perhatian. Kamu mulai merasakan ada cinta mengalir dalam diri kamu, dalam hati kamu yang mungkin udah membatu, udah membeku ya. Itu cinta mulai mengalir ya. Dan beberapa dari kamu akan bertemu dengan seorang wanita yang bijaksana, seorang wanita yang pintar ya, seorang wanita yang pintar yang akan membantu kamu dalam menjalani hidup ini. Beberapa dari kamu akan melakukan satu perjalanan, mungkin pindah negara, pindah kota, atau hanya sekadar perjalanan dari kehidupan lama yang lumayan acak-adul, ya, kacrut gitu ya. Ini simbolik ya, lalu pada tanggal mulai 8 Agustus ini adalah sebuah start, sebuah awal bahwa kamu akan menjalani satu kehidupan yang baru. It's the new you. Ya, menorehkan lembaran baru, menggambar di atas kanvas yang kosong. Selamat melakukan perjalanan yang baru ya, buat beberapa dari kamu. Dan beberapa dari kamu yang mungkin capek, lelah, ya kamu bisa beristirahat. The good news, kamu boleh beristirahat. Ini benar-benar energinya itu melimpah ruah ya. Terus kemudian beberapa dari kamu yang selama ini terkungkung, yang selama ini sepertinya terbatas ya. Di berkah dari Lionsgate, kamu mulai mengalami namanya pembebasan. Pembebasan itu bukan mungkin dia nggak tahu kamu ada peristiwa apa ya, yang membuat kamu merasa terikat, mungkin di rumah, dalam pekerjaan, I don't know, ataupun jiwa kamu sendiri, kamu merasa sesak. Kamu akan merasakan kebebasan, liberated, ya. Liberated itu dibebaskan, merdeka. Oh, rasanya itu benar-benar yang namanya kemerdekaan ya. Kamu akan menjalani beberapa dari kamu akan menjalani namanya kemerdekaan yang liberated. Dan berita bagus juga karena ini pintu door to value. Pintu keberlimpahan itu dibukakan. Nanti saya akan ceritakan. Oke. Namun memang, ya namanya hidup ya. Namanya hidup itu, ya yang masuk ibarat kamu membuka pintu atau buka jendela. Ada angin masuk. Angin masuk terasa sejuk, indah. Tapi ada debu-debu juga ikut masuk yang itu membuat mata kamu pedih. That's life gitu ya. Hidup seperti itu. Ketika datang sesuatu yang indah, sesuatu yang buruk itu juga ngikut. Dan ini memang ada mungkin orang yang sebel, benci sama kamu. Terus kemudian orang yang memang iri, dengki sama kamu. Ini juga ada. Enggak apa-apa. Fenomena alam semesta seperti itu. Enggak apa-apa, hidup komplit ya. Enggak apa-apa, diterima, disambut saja semuanya, dipeluk dengan indah.
Dan buat kamu yang lelah, buat kamu yang mungkin buat berjalan aja udah nggak sanggup, buat buat apa ya? Ya buat melangkah aja mungkin kayaknya udah tertatih-tatih, Kak, aku udah capek. Aku udah nggak punya kekuatan, Kak, aku udah nggak berdaya, aku udah lemah gitu ya. Saya sering mendapatkan telepon malam-malam. Bingung, Kak, tolong, Kak, help me, help me, help me. Sayang, penolong yang paling baik adalah diri kamu sendiri ya. Kekuatan itu ada di dalam diri kamu, Angel of Strength. Dan kebetulan ini adalah lambang dari zodiak Leo atau lambang dari Lionsgate. Ini keluar nih, merinding gua. Angel of Strength, Leo-nya keluar. Oh my god, aku tuh bener-bener kagum sama binatang Leo ya. Pengen sih piara gitu. Tapi asli aku pengen banget piara ya. Binatang Leo adalah sebuah binatang yang anggun, kuat ya. Dia adalah seorang raja ya. Raja hutan, bukan raja singa. Raja singa penyakit. Ini raja hutan. Anggun ya. Dan setia gitu ya. Oke, kekuatan itu ada di dalam diri kamu. Percaya pada diri kamu sendiri ya. Karena di dalam diri kamu itu ada satu kekuatan kok. Apa? Tuhan. Ada Tuhan di dalam diri setiap manusia. Tidak ada yang terlewat satupun. Dan diri dan Tuhan yang di dalam diri kamu itu adalah satu kekuatan yang luar biasa. Jangan batasin ya. Apa yang kamu alami saat ini adalah sebuah memang kamu harus alami untuk kamu belajar ya. Kamu alami, kamu harus belajar. Nanti one day kalian akan menyelesaikan pasal-pasal kehidupan. Mudah-mudahan saya berdoa teman-teman di sini bisa bertemu dengan jalan spiritual ya. Saya juga bertemu dengan jalan spiritual and it's beautiful, indah banget rasanya. Mungkin bahasa yang tepat kayak saya tadi bilang, mencicipi surga, kayak gitulah rasanya ya. Indah banget. Dan ketika di sana tuh udah nggak relevan kamu mau ditinggal kayak mau di ghosting kayak ditinggal. Aduh, itu mah. Mau ada masalah apa ya. Itu perkara kecil gitu loh. Ya kalau udah sampai di sana, saya berdoa mungkin ada beberapa teman dan saya berharap mungkin ada penonton-penonton video saya yang setia ya, yang kita mungkin bertalian karma, karena saya bikin channel memang, saya bikinnya dengan hati, saya pengen ada yang bertumbuh, mengalami satu perjalanan spiritual, seperti yang saya sudah jalanin gitu ya. Ya one day kalian mungkin akan ingat channel dan pelajaran-pelajaran yang ada di channel ini. Oke, sekarang apa yang perlu kita siapkan ya? Yang pertama, teman-teman mandi garam dulu ya. Malam ini mandi garam. Kalau bisa mandi garam krosok, mandi biasa aja. Mandi ya guyur-guyur, badan semua disiram. Atau kalau misalnya nggak mandi wudhu, ya mungkin bagi teman-teman yang muslim wudhu pakai air garam. Niatkan untuk cleansing, membersihkan diri. Start dari nol. Mulai dari nol ya, gitu kayak di pom bensin ya. Jadi mandi garam atau wudhu pakai air garam ya. Kalau nggak ada garam krosok, garam biasa di dapur pasti ada kan, semuanya punya, nggak susah-susah ya. Setelah mandi garam, oke, besok pagi, besok itu nyumun atau mulai nanti malam juga bisa. Teman-teman setting goal nih, ditulis, dicatat goalnya mau apa, mau menikah, mau kalau misalnya mau berlimpah itu nggak usah tulis angka, misalnya mau kaya raya. Tapi saya menyarankan jangan ditulis kaya raya ya. Tidak perlu ditulis kaya raya. Tulis aja berlimpah gitu ya, berlimpah, berlimpah-limpah. Uang banyak boleh. Kalau kaya raya itu terlalu abstrak. Uang banyak. Nggak perlu gini ya, uang banyak itu saya minta teman-teman jangan serakah. Serakah tuh karena saya sering lihat, wah uang banyak sekian. Nggak perlu menentukan jumlah. Jumlahnya dilepas aja, jangan batasin ya. Terus kemudian nggak usah terlalu yang langsung menuntut uang banyak, nggak. Setiap yang datang disyukurin aja. Nggak apa-apa ditulis uang banyak, tapi sikap hatinya tuh jangan serakah. Mudah-mudahan nggak bingung. Saya tuh kalau menyampaikan kayak gini tuh bingung gitu gimana ya supaya nggak salah tangkap. Ditulis tapi uang banyak boleh, memiliki uang banyak, tapi jangan ditulis angka yang pertama. Yang kedua, di dalam hati jangan muncul serakah. Ya, masing-masing orang sudah ada wadahnya. Kalau wadahnya masih cidu atau gayung,
ya kamu memang harus memperbesar wadah, tapi itu adalah satu perjalanan ya. Ya udah, nggak apa-apa, disyukurin aja rezeki sebesar gayung ya, nanti kan juga meningkat. Kalau wadah kamu sebesar ember, ya sudah disyukurin aja gitu untuk rezekinya sebesar ember ya. Oke, lalu setelah tetapkan goal, tulis ya di satu buku ya. Setelah itu kamu baca sambil kamu bersyukur ya, terima kasih Tuhan, terima kasih, ucapkan seperti ini. Terima kasih Tuhan, mulai dari semuanya ya, fisik tubuh saya yang sehat, komplit semuanya berfungsi dengan baik organ-organ. Terima kasih Tuhan sudah dibukakan pintu keberlimpahan untuk saya. Ditulis ya kayak gini ya, ini saya kasih contoh, nanti kamu bisa kembangkan sendiri. Terima kasih untuk uang yang banyak mengalir dalam hidupku, diterima dengan senang, uang mengalir masuk ke rekeningku, diterima dengan senang, uang masuk mengalir ke dompetku. Ya, terus tulis itu, nggak usah pakai angka. Ini salah satu kata-katanya. Lalu untuk cinta, kamu yang pengen jodoh, kamu juga boleh tulis. Terima kasih Tuhan, diterima dengan senang suami sayanya atau istri sayanya. Tulis di situ yang baik, yang menerima saya apa adanya, yang menyayangi saya apa adanya. Tapi kalau untuk ini hati-hati, ada beberapa kata yang nggak boleh dipakai. Jangan pakai kata setia. Jangan ya. Terus kata apa lagi yang nggak boleh ya? Ya, saya lupa ya. Tapi setia jangan dipakai. Sebagai pengganti setia, tulis yang sayang hanya kepada sayanya. Ya. Begitu juga buat kamu yang punya hutang. Jangan ditulis lunas hutang. Nggak usah. Ditulis saja uang banyak. Ya, jadi ada beberapa kata yang nggak boleh dipakai. Lunas, hutang, cicil itu nggak boleh dipakai. Ya, ini tolong diperhatikan baik-baik. Setia jangan nanti malah manifestasinya keliru. Ya, cukup dengan pasangan yang sayang hanya kepada sayanya. Terus kemudian uang yang banyak, berlimpah boleh dipakai ya. Uang berlimpah banyak. Kalau uang kamu berlimpah kan otomatis kamu punya uang untuk bayar hutang, right? Ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Siapkan itu. Lalu kemudian untuk kata-kata ini dibaca, ditulis ya, tulis tangan. Nggak boleh ada yang nanya, Kak boleh nggak WhatsApp? No. Nggak ya. Tulis tangan. Kenapa dengan tulis tangan? Itu proses motorik. Kita butuh. Untuk melatih pikiran bawah sadar ini perlu proses motorik ya. Kalau mau digambar nggak apa-apa, pakai gambar nggak apa-apa. Tulis, digambarkan juga bisa secara detail ya. Lalu setelah itu ada hal yang lain sih teman-teman, silahkan kalau mau praktek. New Moon ini besok malam, ada jam-jamnya sebentar ya. Ini jam-jamnya bisa dicatat sebentar. Oke, untuk jam-jamnya teman-teman bisa catat. Tanggal 8 Agustus itu jam 1:01:26 waktu Indonesia Barat, tengah malam ya. Terus kemudian ada lagi, ini untuk tanggal 8 ya. Ada lagi jam 08:27. 08:27 waktu Indonesia Barat. Lalu ada lagi pukul 15:21 waktu Indonesia Barat. 15:21 waktu Indonesia Barat. Lalu malam-malam, ada malam-malam jam 22:23. Ya, jam 10:23 atau setengah 11 malam ya, kurang lebih sih. Saya ulang, ini sekitar 1:30 malam, tengah malam. Terus kemudian pagi itu jam 8:30. Ini waktu Indonesia Barat ya. Terus kemudian kurang lebih ini gampangnya, secara gampangnya ya. Terus kemudian 3:30 dan kemudian setengah 11 ya. 10:30 malam, kurang lebih seperti itu. Teman-teman yang bisa meditasi yuk ya, meditasi bagus ya. Saya juga meditasi, oke. Kalau misalnya nggak meditasi, cukup mungkin dengan duduk bersila, pejamkan mata sebentar, hanya dengan mengamati nafas ya. Diseraplah, niatkan untuk menyerap energi, bener-bener itu energinya itu sedang berlimpah luah gitu ya. Lakukan ini, jadi untuk tulisan, kalau untuk tulisan itu teman-teman bisa lakukan sampai mungkin 21 hari boleh, tapi kalau untuk meditasi cukup untuk tanggal 8, saya rasa cukup ya. Saya sih lanjut, saya tanggal 8, saya tiap hari meditasi, jadi ya itu udah kebiasaan ya. Kurang lebih itu yang bisa dilakukan dan buat teman-teman ini
Ya so far itu aja sih, saya mau kasih teknik yang lain sebetulnya, tapi saya rasa cukup segini aja ya, nanti daripada bingung, mending ini dulu dilakukan ya teman-teman ya. Oke, well kalau misalnya kamu mau ikut partisipasi dan kamu mau ngeklaim gitu, mau ngeklaim nih berkah-berkah Lionsgate ini semuanya kamu mau ngeklaim, kamu bisa tulis di kolom komentar, kamu tulis selaras atau amin. Tapi saya lebih memilih kata selaras. Selaras, selaras, selaras di kolom komentar ya. Terus kemudian buat kamu yang ingin melakukan personal reading atau private reading, silahkan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja berbayar sayangku, setiap konsultasi dengan saya sifatnya adalah interaktif ya. Dan buat kamu yang misalnya tidak ada budget atau tidak ada dana, nyalakan loncengnya. Jadi pada saat Bunda live, kamu nggak ketinggalan sayangku ya. Well, oke, buat kalian semuanya yang memang sedang mencoba memecahkan pasal-pasal kehidupan, sedang mengurai benang-benang kehidupan, well, silahkan berpartisipasi, ya merayakan berkah dari terbukanya portal Lionsgate di sini ya. Oke, dan saya mendoakan agar kamu benar-benar menemukan cahaya ya dan menjadi cahaya itu sendiri. I love you kesayangan. Bye-bye.